Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Latifah Melani. Pada kesempatan kali ini kakak akan menceritakan dongeng untuk adik-adik semua dengan judul Si Gendis dan Burung Merpati. Pada suatu hari, di sebuah desa yang kecil, hiduplah seorang gadis kecil yang hidup sebatang kara. Gadis kecil itu bernama Gendis. Kedua orang tuanya meninggal saat Gendis masih kecil. Untuk makan sehari-hari, Gendis biasanya mencari makanan di dalam hutan. Semasa hidupnya pun ia biasa menyendiri karena teman-temannya tidak menyukainya. Teman-temannya menganggap bahwa ia sebagai pembawa sial. Tetapi tidak semua temannya begitu. Ada juga yang bernama Sarah yang menjadi teman baik Gendis. Di pagi hari yang cerah, Sarah dan Gendis mencuci pakaian di sungai. Banyak sekali teman sebayanya yang berada di sungai tersebut. Tetapi teman-temannya itu selalu mengejek Gendis, membuli Gendis, tetapi Gendis tidak membalasnya. Tetapi Sarahlah yang membelanya. Gendis sangat bersyukur mempunyai teman seperti Sarah. Sepulang dari sungai, Gendis dan Sarah harus berpisah karena Gendis harus mencari kayu bakar sekaligus mencari bahan makanan untuk dimasak. Ketika Gendis sedang mencari kayu bakar, ia mendengarkan sebuah suara meminta tolong. Namun, saat dia mencari suara tersebut, ia tidak melihatnya, tetapi ia mendengarnya. Lalu, semakin lama, suara itu semakin jelas terdengar. Lalu Gendis pun berkata, "Kamu di mana? Aku tidak melihatmu, tetapi aku mendengar suaramu." Lalu ada yang menjawab, "Tolong aku, gadis cantik, ini suaraku, sang burung merpati." Lalu Gendis melihat sang burung merpati yang malang tersangkut di pohon. Lalu burung itu pun berkata, "Tolong aku, ini aku burung merpati." Dengan segera Gendis menjawab, "Benarkah aku akan tolong kamu, wahai burung merpati?" Dengan perasaan yang sedikit syok, ia tetap menolong burung tersebut dan membawanya pulang ke rumah untuk diobati. Sesampainya di rumah, Gendis langsung mengobati burung tersebut. Lalu burung tersebut pun berkata, "Terima kasih, wahai gadis muda yang baik hati." Gendis pun menjawab, "Tidak masalah, kita sesama makhluk ciptaan Tuhan harus saling tolong-menolong." Beberapa hari kemudian, burung itu pun sembuh. Lalu, Gendis pun melepaskan burung tersebut agar bisa terbang bebas di alam semula. Ketika akan dilepaskan, burung itu pun memberikan sebuah benih padi untuk Gendis. Benih padi yang diberikan kepada Gendis itu sebagai tanda terima kasih karena ia telah menolongnya. Pada awalnya, Gendis menolak, tetapi burung merpati tetap ingin memberikannya, dan akhirnya Gendis pun menerimanya. Keesokan harinya, ia menanam benih padi tersebut di ladang samping rumahnya. Dengan senang hati, Gendis merawat benih padi dengan baik hingga sampai pada hari ketujuh. Saat pagi hari yang cerah, Gendis dikagetkan dengan apa yang tumbuh pada benih padinya tersebut. Benih padi yang ia tanam dulu kini tumbuh menjadi kepingan emas yang sangat banyak. Sehingga kejadian tersebut pun menggegerkan desanya. Ajaibnya, ketika padi emas tersebut dipanen, padi emas itu bukannya habis, tetapi tumbuh lagi dan lagi seperti awal mulanya. Dan burung merpati itu pun kembali menghampiri Gendis dan berkata, "Wahai gadis yang baik hati, inilah rezekimu yang Tuhan kasih kepadamu, dan aku berharap kamu bisa menggunakannya dengan bijak." Gendis pun menjawab, "Terima kasih wahai burung merpati, aku akan selalu ingat perkataanmu dan aku sangat bersyukur kepada Tuhan." Dengan perasaan yang gembira, Gendis memberitahu Sarah kejadian ini. Sarah yang mendengar kejadian ini pun merasa gembira dan bergegas menuju rumah Gendis. Saat sampai di rumah Gendis, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat, karena banyak sekali orang yang berkerumun di ladang milik Gendis. Para warga sekitar heran, mengapa padi milik Gendis berbuah menjadi emas yang sangat melimpah. Gendis pun menjelaskan apa yang terjadi, namun tidak semua warga percaya. Ia tidak menghiraukan ucapan orang-orang yang tidak mempercayainya. Setelah Gendis menjelaskan, warga pun mulai pergi. Setelah itu, Gendis dan Sarah memanen padi tersebut dan mereka juga dibantu beberapa warga yang ada di situ. Selang beberapa jam, akhirnya panen pun selesai. Tidak lupa, Gendis juga memberi bagian kepada mereka yang telah membantunya. Akan tetapi, warga terkejut karena setelah padi emas dipanen, padi emas tersebut tumbuh lagi dan lagi seperti awal mulanya. Gendis pun memberitahu mereka bahwa padi emas ini adalah padi emas yang ajaib. Keesokan harinya, Gendis dan Sarah pergi ke pasar. Mereka menjual hasil dari padi emas dan membeli sembako untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Setelah mereka mendapatkannya, mereka pun bergegas pulang ke rumah Gendis untuk menyiapkan semuanya.
Gendis juga meminta tolong salah satu warga agar memberitahu orang-orang untuk datang ke rumahnya mengambil sembako. Setelah persiapan selesai dan warga pun sudah mulai berdatangan dan berbaris di depan rumah Gendis, semua warga mendapatkan sembako dan banyak yang mendoakan Gendis. Gendis sangat bersyukur dengan apa yang ia dapatkan, sehingga ia selalu berbagi kepada sesama sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Hari-hari berganti, Gendis yang dulunya serba kekurangan dan selalu murung, sekarang tumbuh menjadi gadis yang serba kecukupan dan sangat bahagia. Apalagi ia mempunyai sahabat yang selalu mendampinginya. Beberapa bulan berlalu, Gendis sering bepergian keluar desa untuk berbisnis emas dan tidak lupa setiap desa yang ia kunjungi, ia selalu memberi bagian dari hasil pendapatannya untuk orang-orang yang kurang mampu. Sehingga seorang Gendis pun dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Namun, Gendis belum mempunyai seorang pendamping. Bukan karena ia tidak ada yang menyukainya, tetapi Gendis belum siap dan tidak menemukan orang yang cocok. Setelah pulang dari perjalanan bisnisnya, Gendis menemui Sarah dan meminta bantuan pergi ke sebuah kota bersamanya. 2 minggu setelahnya, Gendis dan Sarah beserta beberapa orang suruhan Gendis yang diminta untuk menjaga mereka pun akhirnya berangkat ke sebuah kota yang lumayan terkenal. Nama kota tersebut adalah Paripurna. Setelah perjalanan-perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka pun sampai di kota Paripurna. Mereka pun bergegas menuju tempat istirahat yang telah disewa oleh Gendis. Pagi harinya, mereka pun langsung pergi untuk menemui saudagar kaya yang bernama Tuan Dharma. Gendis akan memulai bisnis dengan Tuan Dharma. Sesampainya Gendis di kediaman Tuan Dharma, mereka disambut meriah oleh Tuan Dharma beserta keluarganya. Akan tetapi ada salah satu yang menarik. Anak pertama Tuan Dharma, yaitu Tuan Muda Ardana yang langsung terpikat setelah melihat Gendis. Setelah mereka berbincang-bincang dan berkenalan, Tuan Muda Ardana langsung mengatakan kepada Gendis bahwa ia menyukainya. Namun, Gendis belum siap karena ia terlalu cepat. Gendis meminta untuk mereka saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Dan Tuan Muda Ardana pun menyetujuinya. Sarah yang mendengarnya ikut senang karena sahabatnya akan segera mendapat pendamping hidup seperti dirinya. Beberapa bulan mereka lalui untuk saling mengenal satu sama lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius. Keluarga besar Tuan Muda Ardana sudah menyetujuinya. 2 minggu setelah persiapan pernikahan telah siap, Gendis dan Tuan Muda Ardana melangsungkan pernikahan yang sangat megah dan mengundang banyak sekali warga sekitar. Sarah yang menyaksikan sahabatnya menikah merasa haru dan bahagia. Hari demi hari mereka berdua lalui sebagai sepasang suami istri yang sangat bahagia dan harmonis. Mereka juga sering bepergian dari satu kota ke kota lainnya untuk menjalankan bisnis mereka berdua yang baru dirintis setelah menikah. Mereka juga berpindah dari kota Paripurna. Di sana mereka terkenal sebagai saudagar kaya raya yang sangat dermawan. Setelah beberapa bulan, Gendis pun hamil. Tuan Muda Ardana yang mendengar hal tersebut sangat bahagia. Bukan cuma Tuan Muda Ardana yang sangat bahagia, melainkan keluarga besarnya. Sahabat dan para warga sekitar pun ikut bahagia. 9 bulan berlalu, Gendis pun melahirkan bayi kembar yang sangat tampan dan sangat cantik seperti kedua orang tuanya. Setelah Gendis melahirkan kedua buah hatinya, mereka melakukan syukuran dengan membagikan sembako kepada semua orang. Dan mereka memberi nama kedua anaknya, yaitu Raja dan Ratu. Sekarang hidup Gendis pun sangat sempurna. Sekarang ia dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menghargainya dan menyayanginya dengan tulus. Terima kasih. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.